Sadar nggak sih, setiap masuk paruh kedua tahun berjalan, tiba-tiba isi dompet rasanya lebih cepat habis. Bukan karena kita boros, tapi karena harga barang di sekitar kita yang diam-diam merangkak naik. Nah, mumpung ini baru awal Juli, kita curi start yuk. Buat mengamankan beberapa kebutuhan pos penting sebelum harganya bikin geleng-geleng kepala di akhir bulan nanti. Coba cek barang pertama ini, apakah kamu sudah punya stoknya? Mumpung kita baru menginjak awal Juli, hal pertama yang wajib banget kamu kunci harganya dari sekarang adalah tiket pesawat, kereta, atau paket akomodasi hotel untuk liburan akhir tahun nanti. Jangan pernah berpikir buat menunda pemesanan ini sampai bulan Oktober atau November dengan alasan jadwal kerjamu belum pasti. Percaya deh, berbagai maskapai penerbangan dan jaringan perhotelan besar sudah mulai menaikkan tarif dasar mereka secara berkala per bulan Juli ini. Karena data pemesanan dari turis domestik maupun asing sudah mulai masuk ke sistem mereka. Kalau kamu nekat menunda eksekusi ini hanya karena merasa waktu liburan masih sangat lama, siap-siap saja menghadapi kenyataan pahit di akhir tahun nanti. Slot penerbangan yang tersisa biasanya tinggal kelas bisnis yang mahal atau hotel-hotel strategis sudah habis dipesan orang lain. Akhirnya, kamu terpaksa membayar harga tiket 2 kali lipat lebih mahal demi bisa berlibur. Jadi, mumpung harganya belum melonjak ugal-ugalan, amankan kursimu sekarang juga. Banyak sekali orang yang sering kecolongan dan berpikir santai. Ngapain buru-buru? Perjalanan akhir tahun kan masih sekitar 6 bulan lagi. Padahal, algoritma mesin pemesanan tiket online di zaman sekarang sama sekali tidak peduli dengan prinsip santai yang kita miliki. Begitu kuota promo tengah tahun yang disediakan oleh maskapai habis terjual di bulan Juli ini, sistem komputer mereka secara otomatis akan langsung melompat ke harga tarif reguler yang jauh lebih tinggi tanpa ada pemberitahuan. Kondisi inilah yang membuat momen awal Juli menjadi batas waktu paling aman jika kamu ingin berhemat hingga jutaan rupiah. Jika kamu memang sudah memiliki rencana pasti atau sekadar agenda rutin tahunan untuk bepergian di bulan Desember nanti, hilangkan rasa ragu dan langsung lakukan booking minggu ini juga. Membayar tiketnya sekarang jauh lebih bijak daripada kamu harus menguras seluruh tabungan di akhir tahun nanti, hanya untuk tiket yang harganya sudah digoreng pasar. Berpindah ke barang kedua yang harus segera kamu lirik di bulan Juli ini, yaitu perangkat gadget, smartphone, atau laptop keluaran tahun lalu yang performanya sebenarnya masih sangat juara. Mengapa bulan Juli menjadi waktu yang paling pas untuk berburu barang elektronik ini? Alasannya karena biasanya vendor-vendor teknologi raksasa dunia sedang bersiap-siap untuk merilis lini produk paling baru mereka pada kuartal ketiga tahun berjalan, yang biasanya jatuh sekitar bulan September atau Oktober nanti. Demi menyambut kedatangan produk baru tersebut, toko-toko retail besar dan distributor resmi harus segera mengosongkan gudang mereka dari stok lama. Caranya adalah dengan memberikan diskon besar-besaran sepanjang bulan Juli ini. Ini adalah kesempatan langka bagi kita untuk mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga miring sebelum nantinya pihak toko menghentikan produksinya. Kalau kamu telat bergerak, barang-barang bagus ini justru akan langka dan harganya sengaja dinaikkan lagi oleh para tengkulak di pasaran. Momentum emas cuci gudang untuk gawai angkatan tahun lalu ini biasanya berlangsung sangat singkat, dan jumlah sisa unitnya pun benar-benar terbatas di pasaran. Kalau kamu tidak bergerak cepat mengambil keputusan di bulan Juli ini, bersiaplah untuk gigit jari karena stok barang incaranmu rawan diborong habis oleh para tengkulak serta pedagang spekulan yang berniat menjualnya kembali dengan harga jauh lebih mahal saat mendekati momen libur akhir tahun nanti. Begitu kita melangkah masuk ke bulan Desember, hukum pasar akan bekerja secara agresif di mana harga barang-barang elektronik dipastikan melonjak drastis akibat tingginya permintaan hadiah Natal dan Tahun Baru. Belum lagi risiko kelangkaan stok barang yang bisa membuat kamu terpaksa membeli tipe lain yang spesifikasinya jauh lebih rendah, namun harganya justru lebih menguras isi tabunganmu. Jadi, mumpung situasi pasar masih berpihak penuh pada pembeli, minggu ini adalah waktu paling rasional untuk segera melakukan transaksi pembayaran. Memasuki barang ketiga yang paling sering membuat para orang tua kecolongan hingga pusing 7 keliling, yaitu pos anggaran untuk perlengkapan serta seragam sekolah anak. Banyak dari kita yang memiliki kebiasaan kurang baik dengan menunda-nunda pembelian ini hingga mendekati minggu pertama masuk kelas.
karena berasumsi bahwa persediaan barang di pasar akan selalu aman dan harganya bakal tetap stabil sama seperti hari-hari biasa. Padahal, membelinya secara mepet di puncak tahun ajaran baru merupakan sebuah kesalahan finansial yang sangat fatal. Karena pada momen darurat tersebut, toko-toko buku dan penjahit seragam biasanya sengaja menaikkan harga setinggi mungkin. Mereka memanfaatkan kepanikan para orang tua yang sudah tidak memiliki pilihan waktu lain selain membayar berapapun nominal mahal yang diminta kasir. Akibatnya, anggaran belanja bulanan rumah tangga yang seharusnya bisa dihemat justru membengkak hingga 2 kali lipat dalam waktu semalam. Oleh karena itu, taktik paling cerdas untuk menyiasati fenomena tahunan ini adalah dengan mendatangi pusat grosir alat tulis dan konveksi seragam sejak minggu pertama bulan Juli, mumpung persediaan mereka masih melimpah ruah. Membeli dalam jumlah paket komplit di saat suasana toko masih cenderung sepi akan memberikan kamu posisi tawar yang sangat kuat untuk meminta potongan harga atau bonus tambahan langsung dari pemilik toko. Total uang yang berhasil kamu selamatkan dari hasil berburu perlengkapan sekolah lebih awal ini nantinya bisa dialokasikan kembali untuk membayar buku cetak utama atau kebutuhan ekstrakurikuler anak yang seringkali tidak terduga. Jadi, sebelum rak-rak toko menjadi kosong melompong dan hanya menyisakan barang rusak akibat diserbu oleh ribuan wali murid lainnya, mari segera amankan seluruh kebutuhan sekolah buah hatimu demi ketenangan pikiran keluarga. Masuk ke paruh kedua tahun ini, ada satu hal krusial yang sering luput dari perhatian kita, yaitu pergeseran cuaca yang mulai nggak ketebak. Fenomena alam ini biasanya langsung berimbas pada jalur distribusi pangan di berbagai daerah yang mulai tersendat akibat kendala transportasi. Efek domino yang paling sering terjadi mulai bulan Juli ini adalah harga bahan pangan kering dan sembako tertentu, seperti minyak goreng, tepung terigu, hingga kornet kalengan, pelan-pelan merangkak naik tanpa kita sadari. Kenaikan harga sembako ini memang tidak terjadi secara drastis dalam satu hari, melainkan naik tipis-tipis setiap minggunya. Kalau kamu tidak jeli dan menunda untuk menyetok dari sekarang, kamu bakal kaget sendiri melihat total nota belanjaanmu di akhir bulan nanti yang membengkak cukup lumayan. Oleh karena itu, memanfaatkan minggu-minggu pertama di bulan Juli untuk mengamankan stok sembako di rumah adalah langkah penyelamatan dompet yang sangat bijak. Tapi ingat ya, langkah mengamankan stok pangan ini bukan berarti kamu harus melakukan panic buying sampai memborong habis isi rak swalayan dan menumpuknya satu lemari penuh. Tindakan berlebihan seperti itu justru bisa merusak harga pasar dan merugikan orang lain yang juga sedang membutuhkan. Cukup beli dalam jumlah yang rasional, misalnya dengan menyetok kebutuhan ekstra untuk 1 atau 2 bulan ke depan saja sebagai cadangan aman keluarga. Intinya adalah bagaimana cara kita mengamankan harga modal dapur dari sekarang sebelum inflasi musiman paruh kedua tahun ini benar-benar dimulai. Dengan menyicil pembelian barang-barang kebutuhan pokok yang masa kedaluarsanya masih lama, kamu bisa tidur lebih nyenyak tanpa perlu khawatir dengan fluktuasi harga sembako di pasar eceran. Jadi, pas besok kamu pergi belanja bulanan, pastikan pos sembako ini sudah masuk ke dalam daftar prioritas utamamu. Bagi kamu yang punya rutinitas perawatan wajah atau sering memakai produk kecantikan tertentu, bulan Juli ini sebenarnya adalah waktu terbaik buat restock produk impor andalanmu. Mengapa harus sekarang? Karena biasanya memasuki semester 2 atau pertengahan tahun seperti ini, ada banyak penyesuaian regulasi baru terkait bea cukai, pajak barang mewah, atau biaya logistik internasional yang mulai diterapkan oleh pemerintah maupun pihak ekspedisi. Efek dari penyesuaian kebijakan tersebut biasanya baru akan terasa di tingkat pedagang lokal sekitar 1 atau 2 bulan setelahnya. Produk-produk kosmetik dan skincare luar negeri yang sering kamu beli secara online kemungkinan besar bakal mengalami kenaikan harga yang cukup terasa di pasaran. Daripada kamu mengeluh belakangan karena produk incaranmu tiba-tiba naik harga, mumpung toko-toko kecantikan saat ini masih menjual stok lama mereka, tidak ada salahnya kamu menyisihkan budget untuk membelinya sekarang. Daripada nanti pas produk perawatan wajah kamu habis di sekitar bulan September dan kamu kaget melihat harganya sudah naik 30.000 sampai 50.000 rupiah per botol, mending cicil beli produk isi ulangnya dari sekarang. Selagi toko kosmetik masih menggunakan harga stok lama, penghematan sekecil apapun di pos kecantikan ini bakal terasa banget dampaknya untuk kestabilan uang belanja bulanan kamu.
Bayangkan saja kalau dalam satu rangkaian perawatan ada 3-4 produk yang biasa kamu pakai secara rutin setiap harinya. Lalu semuanya mengalami kenaikan harga secara serentak di akhir tahun nanti. Selisih uang yang harus kamu keluarkan tentu bakal bikin dompet jadi jebol. Jadi, mumpung belum banyak orang yang menyadari adanya potensi kenaikan harga ini, buruan cek meja riasmu dan amankan skincare favoritmu sekarang juga. Sekarang, coba yuk kita beralih sebentar untuk mengecek kondisi fisik dari kendaraan yang biasa kamu pakai sehari-hari, terutama bagian ban motor atau mobilmu. Kalau polanya sudah mulai kelihatan halus atau alurnya sudah tipis, tolong jangan ditunda-tunda lagi penggantiannya sampai akhir tahun nanti dengan alasan menghemat uang. Berdasarkan siklus tahunan bisnis otomotif, para produsen biasanya mulai memberlakukan penyesuaian harga eceran tertinggi untuk suku cadang dan ban baru tepat di pertengahan tahun seperti bulan Juli ini. Jika kamu tetap memaksakan diri menunda pembelian hingga beberapa bulan ke depan, kamu tidak hanya akan dihadapkan pada harga barang yang sudah melambung tinggi di bengkel-bengkel resmi, melainkan juga risiko kelangkaan stok untuk tipe ban kendaraan tertentu. Oleh karena itu, mumpung sebagian besar distributor ban masih menghabiskan sisa stok barang produksi awal tahun dengan harga lama, minggu ini adalah waktu paling pas untuk pergi ke bengkel. Membeli ban baru atau menyetok suku cadang di bulan Juli ini sebenarnya bukan cuma soal taktik menghemat uang, karena kamu berhasil mendapatkan harga modal yang lebih murah. Langkah cepat ini juga merupakan bentuk investasi terbaik untuk menjaga keselamatan dirimu sendiri di jalan raya, mengingat dalam beberapa bulan ke depan kita akan segera memasuki musim penghujan yang membuat kondisi jalanan menjadi jauh lebih licin dari biasanya. Jangan sampai kamu baru sibuk mencari ban baru saat musim hujan sudah tiba dan harganya sudah dinaikkan secara ugal-ugalan oleh para pemilik bengkel karena tahu tingkat permintaan pasar sedang melonjak tinggi. Jadi, mumpung situasinya masih tenang dan harganya belum berubah, jadi tidak masuk akal, yuk amankan komponen kendaraanmu sekarang juga demi kenyamanan berkendara yang maksimal selama sisa tahun berjalan ini. Nah, buat kamu yang memiliki rencana atau niat mulia untuk melaksanakan ibadah kurban di tahun depan, ada satu trik rahasia yang jarang diketahui banyak orang. Langkah terbaiknya adalah mulai menabung atau langsung mengunci harga hewan ternak lewat program tabungan kurban di lembaga amil terpercaya per bulan Juli ini. Tepat setelah momentum Idul Adha tahun ini baru saja selesai dilewati, biasanya program-program cicilan seperti ini mulai dibuka kembali oleh pihak pengelola. Kebanyakan dari kita biasanya baru sibuk mencari hewan kurban saat mendekati hari H, di mana pada saat itu harga kambing atau sapi dipastikan sudah melambung tinggi karena permintaan pasar yang luar biasa masif. Dengan mencuri start di bulan Juli ini, kamu bisa mengikat harga dasar yang jauh lebih murah dan pembayarannya pun bisa dicicil dengan sangat ringan selama setahun penuh ke depan tanpa terasa memberatkan. Secara teori ekonomi, harga hewan ternak seperti sapi dan kambing itu bakal berada di titik terendahnya justru beberapa minggu setelah perayaan Idul Adha berlalu. Para peternak biasanya ingin mengosongkan kandang dan menstabilkan biaya operasional mereka kembali, sehingga mereka rela melepas hewan dengan margin keuntungan yang tidak terlalu besar di bulan Juli ini. Kalau kamu mengambil keputusan untuk membeli atau mulai mengunci harga kontraknya dari bulan ini, selisih penghematan yang kamu dapatkan bisa sangat jauh jika dibandingkan dengan membeli secara mendadak di tahun depan. Uang hasil efisiensi tersebut bahkan bisa kamu alokasikan lagi untuk menambah sedekah atau kebutuhan keluarga lainnya. Jadi, selagi program tabungan kurban dengan harga perdana ini baru dibuka, tidak ada salahnya jika kamu segera mendaftarkan diri dari sekarang. Berpindah ke barang ke-8 yang tidak boleh luput dari perhatian kamu di bulan Juli ini, yaitu aset investasi berupa emas batangan atau logam mulia. Jika kita perhatikan secara historis, pergerakan harga emas di bulan Juli seringkali mengalami fase koreksi minor atau setidaknya berada dalam kondisi yang cenderung stabil dan tenang sebelum nantinya kembali meroket menjelang akhir tahun berjalan. Kenaikan harga emas di paruh kedua biasanya dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian ekonomi global serta tingginya permintaan emas fisik untuk perayaan besar di berbagai negara pada akhir tahun. Oleh karena itu, bulan Juli ini menjadi waktu yang sangat krusial bagi kita untuk mengamankan aset kekayaan. Alih-alih membiarkan uangmu habis untuk hal-hal konsumtif,
Memanfaatkan momentum ini untuk membeli emas adalah pilihan yang jauh lebih cerdas demi melindungi nilai mata uangmu dari gerusan inflasi. Jadikan bulan Juli ini sebagai momentum paling pas buat mengamankan aset masa depanmu. Kamu bisa mulai menyisihkan sebagian uang dingin atau dana menganggur yang kamu miliki ke dalam bentuk emas batangan, mumpung harganya belum ditiup angin naik ke level tertinggi yang baru. Membeli emas saat harganya sedang stabil atau mengalami koreksi tipis seperti sekarang akan memberikan kamu margin keuntungan yang jauh lebih aman dalam jangka panjang. Jangan sampai kamu baru tergiur membeli emas nanti saat harganya sudah terlanjur melambung tinggi dan ramai diberitakan di mana-mana karena adanya krisis global. Membeli di pucuk harga seperti itu justru bikin investasi kamu kurang maksimal dan rawan bikin panik kalau tiba-tiba harganya turun lagi. Jadi, mumpung situasinya belum terlambat, yuk mulai amankan sebagian kekayaanmu lewat logam mulia di bulan ini secara konsisten. Masuk ke barang atau pos terakhir yang wajib banget kamu amankan di bulan Juli ini, yaitu jasa kontraktor bangunan dan pembelian bahan baku material. Kalau kamu punya rencana terpendam untuk merenovasi rumah, entah itu cuma memperbaiki atap yang bocor, mengecat ulang dinding, atau bikin sekat ruangan baru, sangat disarankan untuk membeli bahan bangunannya dan menyewa jasa tukangnya di bulan Juli ini juga. Alasannya karena pada pertengahan tahun seperti sekarang, jadwal kerja para tukang bangunan dan perajin lokal biasanya belum terlalu padat jika dibandingkan dengan akhir tahun nanti. Toko-toko material pun biasanya masih memiliki stok semen, besi, dan bata yang melimpah dengan harga yang relatif stabil. Kamu bisa melakukan negosiasi harga borongan dengan jauh lebih santai dan mendapatkan kualitas pengerjaan yang lebih rapi karena para pekerja tidak sedang dikejar target proyek lain. Sebab, begitu kita sudah melangkah masuk ke kuartal akhir tahun nanti, proyek-proyek pembangunan skala besar dari pihak pemerintah maupun swasta biasanya bakal mulai rebutan pasokan bahan baku material di pasar global. Efek domino dari fenomena ini otomatis akan membuat harga semen, besi ulir, kayu, hingga ongkos harian tukang bangunan ikut merangkak naik secara ugal-ugalan dan menjadi sangat susah dicari. Kalau kamu baru mau memulai renovasi rumah di momen mepet seperti itu, bersiaplah untuk mengeluarkan anggaran biaya yang jauh lebih membengkak dari estimasi awal. Belum lagi risiko pengerjaan yang terburu-buru karena para tukang sudah antre untuk mengambil proyek di tempat lain. Makanya, mumpung awal Juli ini persaingan pasar belum terlalu ketat, segera kunci kesepakatan dengan tukang pilihanmu dan amankan bahan bangunan utamamu dari sekarang. Bulan Juli ini sebenarnya bukan sekadar pergantian bulan biasa, melainkan sebuah momentum emas bagi kita semua untuk mencuri start dalam mengatur keuangan. Mengamankan 9 barang yang sudah kita bahas tadi sama sekali, bukan berarti mengajak kamu untuk bersikap konsumtif atau membuang-buang uang secara impulsif. Langkah taktis ini justru merupakan sebuah strategi cerdas dan defensif untuk melindungi isi dompet kita dari hantaman inflasi musiman yang polanya selalu berulang di setiap paruh kedua tahun berjalan. Dengan mengunci harga modal yang lebih rendah di awal bulan ini, kamu bisa menyelamatkan anggaran belanja hingga jutaan rupiah yang sangat berharga. Uang hasil efisiensi tersebut tentu bisa kamu alokasikan kembali sebagai dana darurat atau modal investasi masa depan yang jauh lebih produktif. Jadi, jangan sampai kamu menunda-nunda kesempatan ini dan berakhir menyesal saat melihat grafik harga barang-barang kebutuhanmu mulai merangkak naik secara ugal-ugalan dalam beberapa minggu ke depan. Dari 9 barang tadi, mana nih yang paling krusial dan mau kamu amanin duluan minggu ini? Yuk, kita bagi strategi dan diskusi bareng di kolom komentar di bawah. Kalau kamu ngerasa video ini menyelamatkan isi dompet kamu, jangan lupa klik tombol like, share ke keluarga atau teman dekat biar mereka nggak ikutan boncos. Dan pastinya klik subscribe serta nyalain loncengnya. Sampai ketemu di tips cerdas ngatur keuangan berikutnya. See you!